wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hendra, kelas 4 akan menjelaskan tentang virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila. Saya akan membahas reproduksi virus litik. Halo, perkenalkan, nama saya Nyimas Revalina Sandiani dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Pratama. Saya akan mempresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Mera Konita dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basyara Medani. Kelas 4. Virus adalah sebuah makhluk hidup mikroorganisme yang ukurannya lebih besar pada bakteri. Virus merupakan makhluk parasit intraseluler obligat atau parasit yang dapat hidup di dalam sel yang hidup. Jika sel inang dialami virus mati, maka akan menjadi mengkristal atau virion. Virion sendiri akan aktif kembali jika sudah menginfeksi sebuah sel, bahkan bisa bereproduksi. Perkembangbiakan virus terbagi menjadi dua, yaitu litik dan lisogenik. Perkembangbiakan virus juga bisa disebut sebagai replikasi. Dan berikut penjelasannya. Daur litik adalah daur yang pada akhirnya menyebabkan sel inang mati atau hancur. Virus yang melakukan siklus litik disebut virus virulen. Litik terdiri dari 5 tahan, yaitu adsorpsi. Bagian ujung ekor virus menempel pada calon sel inang, dan setelah virus menempel, virus akan melumpangi dinding sel inang dengan enzim lisozim. Yang kedua adalah ini, penetrasi. Asam nukleat virus DNA atau RNA yang disuntikan pada sel inang yang masuk ke dalam sel inang hanya asam nukleat, sedangkan kapsid yang lainnya akan diam di luar dan terlepas sendiri jika sudah dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis atau eknipes. Adalah penghancuran DNA sel inang dan diambil alih oleh DNA atau RNA virus untuk membentuk berbagai komponen tubuh baru virus dengan memanfaatkan protein yang ada di sel inang seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya ada perakitan. Perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah menjadi bentuk virus yang utuh. Kapsid utuh yang berbentuk juga dimasuki DNA atau RNA sebagai terbentuk virus baru atau virus yang terbentuk antara 100 sampai 200 ekor. Yang selanjutnya ada tahap litik atau penghancuran, sama dengan enzim lisozum berfungsi menghancurkan dinding sel inang. Pecahnya dinding sel diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap menginfeksi sel inang yang lainnya. Reproduksi virus. Yang pertama, daur lisogenik. Daur lisogenik adalah hampir sama dengan litik, hanya ada perbedaan saat di akhir, yaitu sel inangnya tidak hancur tapi disisipi oleh asam nukleat virus. Tahap penyisipan tersebut membentuk provirus, genom virus yang disatukan dengan genom sel inang. Absorpsi dan penetrasi. Virus menempel pada calon sel inang dan melubangi dinding sel inang dengan enzim lisozim melakukan penyuntikan asam nukleat virus ke dalam sel inangnya. Tahap penyisipan asam nukleat virus yang sudah masuk pada sel inang akan mengisip pada asam nukleat dari sel inang. Proses penyisipan tersebut akan membentuk provirus untuk bakteriofagi profage. Sebelum terjadinya pembelahan, kromosom sel inang akan bereplikasi terlebih dahulu. Pembelahan sel inang, pada tahap ini, sel inang yang telah menjadi provirus akan membelah diri. Provirus yang bereplikasi akan terbawa oleh sel anakan sehingga sel baru itu akan sama menjadi provirus. Siklus ini akan terus berulang hingga banyak sel yang disisipi DNA atau RNA virus. Namun jarang sekali masuk ke daur litik. Jika iya, maka setelah sel inang membelah diri gen virus akan memisahkan diri dari gen sel inang untuk melakukan daur litik. Virus temperat yang melakukan dua siklus lisogenik dan litik. Faktor yang memengaruhinya adalah lingkungan dan sistem imun yang menurun. Kali ini saya akan mempresentasikan reproduksi virus. Siklus litik akan lebih berbahaya karena langsung mengakibatkan kematian sel inang, sedangkan siklus lisogenik meskipun dapat berpotensi berbahaya jika virus memasuki siklus litik yang tidak
tidak langsung merusak sel. Mengingat bahwa lisogenik adalah siklus yang hanya mereplikasikan tanpa menghancurkan sel inang. Dengan begitu, tidak semua virus berbentuk sempurna karena jika virus tidak beraturan atau cacat, maka membuat virus tersebut tidak maksimal atau tidak menunjukkan adanya gejala. Ada beberapa cara untuk lisogenik masuk dalam litik, yaitu dengan seberapa tingkat ketahanan sel inang dari infeksi virus. Jika sel inang lemah, maka setelah replikasi ia akan memecahkan dirinya dan membuat gen dari sel inang hancur untuk membuat virus yang baru. Ya, itu adalah penjelasan dari kami semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.